Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider Hibiki yang berjudul Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki, di mana di movie ini diceritakan tentang teror yang dilakukan sekelompok monster yang disebut Makamo di sebuah wilayah. Dan ternyata di masa lalu hal itu juga terjadi, sehingga dari buku yang berasal dari masa lalu, Asumu akhirnya menemukan cara untuk mengalahkannya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita pun diperlihatkan Hibiki dan Asumu yang sedang mengendarai motornya untuk menuju ke suatu tempat. Sesampainya di tepi pantai, di sana pun terlihat seekor monster ular yang sedang mengamuk dan menyerang orang-orang di sana. Sehingga Hibiki segera berubah untuk mengalahkannya. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Di sana Hibiki kewalahan dan sempat dihajar beberapa kali, hingga akhirnya ia berhasil melumpuhkan monster itu. Namun saat ia lengah, tak diduga secara tiba-tiba monster itu menghempaskannya ke tanah dan membuatnya tak berdaya. Namun di saat monster itu menyemburkan apinya ke arah Asumu, Hibiki segera bangkit dan mengorbankan dirinya hingga ia terkena semburan dan mengalami luka parah. Setelah berhasil mengalahkan Hibiki, monster itu pun lantas pergi. Beberapa hari kemudian Asumu pergi ke kedai yang saat itu sedang tutup, karena Hinaka dan Kasumi sedang ke rumah sakit di mana Hibiki dirawat dan belum juga sadar. Asumu pun lantas merasa bersalah karena ia pikir Hibiki terluka karena ingin menolongnya. Namun pamannya menenangkannya dengan berkata bahwa Hibiki akan baik-baik saja. Dan pamannya ingin Asumu membantunya meneliti Makamo yang sebelumnya telah mengalahkan Hibiki. Di sana Asumu langsung memperhatikan beberapa buku kuno hingga akhirnya ia menemukan sebuah buku di mana di sana tertulis nama yang sama dengannya. Lalu Shin pun beralih ke masa lalu. Di sana nenek moyang Asumu yang memiliki nama yang sama dengannya bersama seorang gadis bernama Hitoe sedang pergi untuk menyaksikan sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki tanda di telapak tangannya. Di bibir pantai beberapa warga desa meletakkan gadis bernama Suzu itu. Di sana pengorbanan itu dilakukan untuk melindungi warga desa dari serangan Makamo. Sehingga setiap beberapa bulan sekali seseorang yang muncul tanda di telapak tangannya berarti ia merupakan orang yang terpilih untuk dikorbankan selanjutnya. Setelah sebuah kastil di tengah laut itu muncul, tiba-tiba dua orang algojo utusan Makamo itu pun ikut muncul. Namun orang tua Suzu yang tak ingin anaknya dikorbankan pun lantas tewas di tangan kedua orang itu. Sementara di saat yang sama, Suzu pun akhirnya menjadi mangsa dari monster Makamo itu. Shin pun kembali ke masa sekarang. Setelah membaca buku itu, Asumu lantas menanyakan mengapa namanya berada di buku kuno itu. Pamannya lantas menjelaskan kemungkinan itu merupakan Asumu yang lain di masa lalu yang masuk ke kehidupan seseorang. Di halaman selanjutnya, ia pun dibawa kembali ke masa lalu. Setelah Asumu dan Hitoe berziarah ke patung Suzu, Asumu yang awalnya pasrah dengan tradisi itu lantas berubah pikiran setelah tanda itu tiba-tiba muncul di tangan Hitoe. Malam harinya, ia pun menyatakan protesnya pada kepala desa atas masih berlangsungnya tradisi pengorbanan itu. Dan kepala desa mengatakan bahwa ada satu cara untuk mengatasi hal itu, yaitu meminta bantuan pada Oni. Karena mengalahkan Makamo merupakan tugas seorang Oni. Namun warga tak setuju meminta bantuan kepada mereka, karena menurut mereka Oni adalah orang yang payah dan tak bisa diandalkan. Sehingga mereka tak mempercayai para Oni itu. Di saat yang sama Asumu mengingat kenangan tentang kakaknya yang tewas dikarenakan oleh seorang Oni. Sehingga Asumu juga tak ingin meminta bantuan pada mereka. Namun setelah ia mengetahui ketakutan Hitoe, keesokan harinya Asumu, Hinaka, dan Kasumi memutuskan untuk mencari keberadaan para Oni. Hingga akhirnya di sebuah desa mereka menemukan seorang Oni bernama Kabuki yang baru saja menolong warga dari serangan Makamo. Di sana mereka langsung menemuinya untuk meminta bantuan. Namun tentunya mengalahkan Makamo itu tak dapat ia lakukan sendirian. Sehingga ia singgah ke sebuah gubuk di mana di sana juga tinggal seorang Oni bernama Hibiki yang ternyata dikenal oleh Asumu. Setelah melihat Hibiki, Asumu lantas marah dan berlari karena ia mengira Hibiki lah yang dahulu telah membunuh kakaknya. Namun di sana Hibiki dengan santai memberitahu Asumu bahwa ia tak pernah membunuh kakaknya dan ia pun tak bisa membantu mereka karena ia juga telah berhenti menjadi seorang Oni. Tak menyerah, Kabuki kembali menemui rekannya yang lain,
yaitu Ibuki dan Toki yang akhirnya bersedia membantu mereka mengalahkan Orochi Makamo itu. Di saat pengorbanan kembali dilakukan, Ibuki melakukan penyamaran untuk mengelabui kaki tangan Makamo. Sehingga ketiga rider itu henshin dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah para Oni itu berhasil mengalahkan kaki tangan Makamo, akhirnya Makamo Orochi itu pun muncul. Namun diam-diam ternyata Hibiki memperhatikan pertarungan mereka dari kejauhan. Merasa ketakutan karena mereka tak cukup kuat, ketiga Oni itu pun akhirnya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Karena penyerangan sebelumnya, kaki tangan Makamo pun lantas menemui warga. Di sana kaki tangan Makamo itu pun mengira warga berusaha berkhianat dan mencoba melakukan perlawanan pada mereka. Sehingga warga yang ketakutan pun lantas meminta maaf pada mereka. Namun kedua kaki tangan itu lantas mengancam para warga dan membuat tanda di tangan Hitoe berubah menjadi warna merah. Setelah itu warga tak ingin lagi percaya kepada Oni dan mengusir mereka dari desa. Di perjalanan pulang, mereka yang hampir putus asa tiba-tiba tak sengaja bertemu oleh Oni lainnya, yaitu Kirameki. Di sana ia pun menemui mereka untuk bergabung mengalahkan Orochi Makamo. Mengetahui Kirameki merupakan Oni yang pengecut, mereka pun memutuskan untuk kembali mengajak Oni lainnya. Sementara di masa sekarang, paman menelpon Asumu dan memberitahukan bahwa Hibiki telah sadar dan mencoba kabur dari rumah sakit. Namun Hinaka dan Kasumi berhasil mencegahnya. Lalu kembali ke masa lalu, menyadari para Oni akan datang kembali, kaki tangan Makamo itu pun memutuskan untuk mencari bantuan pada seorang wanita yang merupakan jelmaan Makamo dan memintanya untuk menghabisi para Oni. Sementara Kabuki dan yang lainnya yang belum menyerah berusaha menemui Oni lainnya, yaitu Nishiki yang akan dieksekusi mati. Setelah berhasil kabur dari eksekusi itu, Nishiki pun bersedia membantu Kabuki dan yang lainnya untuk mengalahkan Makamo dengan imbalan. Di sana Kabuki menipu Nishiki dengan berjanji akan memberikan hadiah harta karun jika ia mau membantu. Setelah berhasil menipunya, mereka menemui Oni lainnya, yaitu Habataki. Ia yang awalnya sempat menolak, akhirnya memutuskan ikut bersama Oni lainnya untuk membantu mereka setelah diminta oleh istrinya. Di tengah perjalanan, tak disangka mereka bertemu dengan Todoroki yang sedang bertarung melawan Bakegani. Setelah mereka menolongnya, tak disangka ternyata Todoroki juga sedang mencari mereka atas saran dari Hibiki. Di sana pun akhirnya terungkap, ternyata Takeshi atau kakak Asumu tewas karena tertimbun oleh tanah longsor ketika Hibiki dan dirinya pulang dari bekerja. Namun Hibiki tak dapat menyelamatkannya, sehingga Asumu mengira bahwa Hibikilah yang telah membunuhnya dan terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Sementara setelah para satria Oni berkumpul, mereka pun kembali ke desa itu untuk menunggu waktu yang tepat. Namun sayangnya warga yang telah kehilangan kepercayaan lantas mengolok-olok dan mengusir mereka. Namun warga yang tak berani melawan para Oni pun lantas mencari Hitoe untuk segera melakukan ritual pengorbanan. Kini Hitoe pun disembunyikan di sebuah gua oleh Hinaka dan Kasumi agar tak dikorbankan. Terlebih lagi Hitoe yang sedang sakit parah karena racun yang tertanam bersama tanda di telapak tangannya. Dan pada malam harinya, warga yang sedang mencari keberadaan Hitoe pun tiba-tiba mendapatkan serangan dari seseorang hingga membuat mereka tewas. Dan secara tak sengaja, Hitoe melihat kejadian itu dan pingsan. Sementara di desa, warga yang telah mengetahui hal itu pun mulai membakar gubuk tempat para Oni berkumpul. Karena berdasarkan informasi dari Hitoe, salah seorang Oni telah membunuh warga yang mencari Hitoe sebelumnya. Sehingga hal itu pun membuat para Oni dan warga saling menyalahkan. Setelah warga melakukan penyerangan kepada para Oni, di saat yang sama para Oni pun terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama Oni yang pasrah dan tetap ingin melindungi manusia walau telah dimusuhi. Dan kubu kedua yaitu para Oni yang kesal dan tak ingin lagi membela manusia karena sikap mereka. Sehingga hal ini membuat kedua kubu Oni itu saling bertarung. Namun tak lama kemudian Hibiki muncul dan menghentikan pertarungan mereka. Di saat yang sama kondisi Hitoe semakin parah, sehingga Kabuki meminta Asumu untuk segera memanggil Hibiki karena Hibiki mengetahui penawar racun itu. Namun setelah Hitoe sadar, ia pun menyadari bahwa Kabuki merupakan Oni yang membunuh warga malam itu. Ia pun lantas mengadukannya pada Asumu dan juga Hibiki. Di sini pun terungkap ternyata Kabukilah yang membuat para Oni dan manusia itu saling bertarung. Ia pun berniat menghabisi semua Oni karena ia telah bekerja sama dengan Makamo dan melakukan perjanjian sebelumnya dengan mereka. Semua itu pun ia lakukan karena ia dendam pada manusia, karena para manusia telah menghina dan tak menganggap Oni sejak ia masih kecil. Untuk membalaskan dendamnya, ia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Makamo.
Setelah sempat melakukan perlawanan dengan Hibiki, akhirnya Kabuki pun pergi. Para satria pun tak menyangka Kabuki merupakan penyebab semua ini, sehingga satu persatu dari mereka pun memutuskan untuk pergi dan kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Di saat Hitoe pingsan sebelumnya, ia mendapatkan petunjuk dari mimpinya tentang sesuatu yang ditinggalkan oleh Takeshi atau kakak Asumu di sebuah gua. Lalu ia memberitahu hal itu pada Asumu. Setelah sampai di sana, Asumu menyadari sesuatu yang kakaknya simpan di gua itu. Namun tak disangka warga juga sampai di sana, lalu memaksa Hitoe untuk segera bersiap memulai ritual pengorbanan. Di tempat berbeda, Todoroki mengembalikan changer milik Hibiki dan mengajaknya untuk kembali berjuang melawan para Makamou. Di desa, Asumu memperlihatkan sebuah pedang yang dibuat kakaknya kepada kepala desa. Di sana kepala desa berkata bahwa pedang itu memang dibuat kakaknya untuk Hibiki, di mana di dalamnya tersimpan rasa sayang dan jiwa Takeshi yang ditujukan kepada Hibiki. Saat Hibiki sampai di rumahnya, tak disangka Kabuki juga berada di sana untuk menghabisinya. Tak ingin buang waktu, Kabuki dan Makamou-nya pun lantas menyerang Hibiki. Tak lama kemudian, Asumu juga sampai dan memberikan pedang itu pada Hibiki. Di sana juga Asumu telah menaruh kepercayaan pada Hibiki dan meminta Hibiki untuk kembali bertarung demi melindungi semua orang. Mendengarkan hal itu, semangat Hibiki pun kembali dan ia memulai henshin untuk melawan Kabuki dan Makamou-nya. Setelah pertarungan sengit berakhir, akhirnya Hibiki berhasil mengalahkan keduanya, walau sebelumnya Kabuki sempat melukai Hibiki. Setelah itu mereka bergegas pergi untuk menyelamatkan Hitoe. Sementara di tepi pantai, Makamou Orochi telah muncul untuk memakan Hitoe di sana. Sebelum hal itu terjadi, Hibiki pun muncul menyelamatkannya. Namun lagi-lagi kaki tangan dari pasukan Makamou lainnya muncul untuk menghalanginya. Di sana Hibiki langsung henshin dan bertarung sendirian melawan pasukan Makamou. Namun saat ia terkepung, satu persatu Satria Oni muncul dan membantunya. Lalu pertarungan pun dimulai kembali. Satu persatu Makamou Kroco itu pun dikalahkan menggunakan serangan pamungkas mereka. Dan tak lama kemudian, wanita jelmaan Makamou pun muncul di hadapan Hibiki. Di sana monster itu pun menggunakan kekuatan ilusinya untuk memojokkan Hibiki. Namun Oni lainnya bekerja sama menyatukan kekuatan untuk membantu Hibiki hingga akhirnya monster itu berhasil mereka kalahkan. Setelah monster berhasil dikalahkan, pertarungan pun belum berakhir karena mereka harus berhadapan dengan Makamou Orochi raksasa. Lalu scene pun kembali ke masa sekarang, di mana buku yang Asumu baca terputus karena beberapa lembar dari buku itu hilang dimakan usia. Sedangkan Hibiki yang telah pulih kini kembali berhadapan dengan Makamou Orochi. Saat Asumu sampai di sana, ia teringat cerita di buku tentang gua di mana pedang Takeshi tersimpan. Sehingga ia pun pergi ke sana untuk mencarinya. Dan benar saja, akhirnya pedang itu berhasil ia temukan, dan ia pun langsung memberikannya pada Hibiki. Saat Hibiki menggunakannya, seketika pedang itu pun berubah dan membuat Hibiki berubah ke final form-nya. Dengan form itu, dengan mudah ia pun berhasil mengalahkan Makamou Orochi itu. Kembali ke masa lalu, akhirnya kini para warga desa tak perlu lagi mengulangi tradisi pengorbanan itu. Dan mereka pun mulai kembali mempercayai para Oni sebagai pelindung bagi mereka. Dan kepala desa pun memutuskan membuat kelompok untuk para Oni yang diberi nama Takeshi. Lalu film pun berakhir. Demikianlah movie Kamen Rider Hibiki kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.